saya Giovanni, mahasiswa dari Keperawatan UPH. Di sini kami akan melakukan penyuluhan edukasi tentang perawatan dan pencegahan hipertensi pada keluarga Bapak dan Ibu. Seperti yang telah kita janjikan sebelumnya bahwa hari ini jam 1 siang akan kita lakukan selama 35 menit ke depan untuk edukasi pendidikan ke rumah Bapak Ibu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, saya Giovanni sebagai moderator dan teman saya Domisari sebagai pemateri. Kemudian ada teman saya Elin sebagai pemateri dan Etika sebagai kameramen. Sebelum kita melakukan penyuluhan ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang Bapak Ibu. Siang Bu. Oke, sekarang kita akan belajar nih tentang apa itu hipertensi. Tapi sebelum kita belajar tentang hipertensi, saya mau buat tagline dulu untuk menyemangati Bapak Ibu agar nggak ngantuk. Karena saya lihat kayaknya mata-matanya udah pada ngantuk deh. Oke, kita buat ya. Jadi tagline-nya gini Bapak Ibu. Tangani hipertensi dengan hidup sehat. Oke? Oke Bu. Ya, oke kita buat sama-sama ya. 1, 3. Tangani hipertensi dengan hidup sehat. Oke Bapak Ibu, sekarang kita akan mulai belajar tentang hipertensi. Sebelumnya yang ada di tangan Bapak Ibu itu adalah leaflet tentang poster yang di depan. Boleh sambil dilihat ya Bapak Ibu supaya bisa menambah wawasannya. Sebelumnya Bapak Ibu tahu nggak apa itu hipertensi? Tahu Bu, tekanan darah tinggi kan? Iya benar sekali Bapak Ibu. Jadi hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi atau yang biasa disebut tekanan darah tinggi yang tensinya itu untuk tekanan sistoliknya di atas 140 dan diastoliknya di atas 90. Nah, sedangkan penyebab dari hipertensi ini sendiri yaitu pola hidup kurang sehat. Seperti kita contohnya jarang sekali berolahraga atau karena kita kan bapak-bapak nih biasa juga suka merokok atau minum alkohol. Itu merupakan salah satu penyebab terjadinya hipertensi. Atau juga bisa karena keturunan. Atau karena karena tambahnya umur jadi stres kan. Jadi bisa juga menyebabkan terjadinya hipertensi. Ada juga dengan obesitas atau berat badan yang berlebih. Mungkin di keluarga Bapak Ibu ada yang memiliki berat badan yang berlebih atau ada yang memiliki riwayat sebelumnya tentang hipertensi atau orang tua Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu bisa juga terkena hipertensi atau tekanan darah tinggi ini. Nah, untuk tanda dan gejalanya nih, biasanya Bapak Ibu sering ngerasain nggak? Ibu biasa rasain apa kalau pas tensinya naik? Ibu biasa rasain apa? Biasanya pusing, Bu. Oh, selain pusing apa lagi, Bu? Kalau Bapak gimana? Lehernya itu rasanya sakit, pegel-pegel gitu, Pegel-pegel gitu ya. menjalar. Kalau pandangan sering kabur nggak? Kalau pandangan enggak. Kalau Ibu pandangannya kabur nggak? Kadang-kadang sih Bu. Kadang-kadang Iya. kabur, telinganya agak berdengung nggak? Cuman mata itu berair. Oh, matanya sering berair. Oke, seperti yang tadi Bapak Ibu rasain juga tanda dan gejalanya, ada juga tanda dan gejala secara umum Bapak Ibu. Seperti ada nyeri sendi, insomnia, atau tidurnya tuh nggak bisa tidur baik-baik, tidurnya tuh nggak terkontrol. Kemudian ada badan terasa lemas dan jantung bisa berdebar-debar juga. Ya, selanjutnya untuk pencegahannya akan dijelaskan oleh teman saya ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan menjelaskan tentang pencegahan hipertensi. Meskipun Bapak Ibu sudah memiliki hipertensi, tapi pencegahan ini juga penting diketahui oleh Bapak Ibu biar nanti bisa menjelaskan kepada saudara-saudara yang lain atau kepada teman-teman yang lain bahwa hipertensi itu sebenarnya bisa dicegah loh gitu. Jadi yang pertama itu atau hal yang utama itu sebenarnya mengubah pola hidup, mengubah gaya hidup menjadi gaya hidup yang lebih sehat. Misalnya melakukan olahraga atau kegiatan aerobik kayak biasanya Bapak Ibu kalau olahraganya biasanya apa Bu? Jalan-jalan pagi gitu ya. Jalan-jalan pagi. Bersepeda, berenang juga bisa. Nah, itu udah termasuk olahraga aerobik atau olahraga yang bisa dilakukan untuk mencegah hipertensi. Biasanya waktunya yang baik untuk melakukan olahraga itu 30 menit aja per hari udah cukup untuk
untuk menggerakkan seluruh tubuh dan itu bisa mencegah hipertensi. Selanjutnya, mengurangi konsumsi makanan tinggi garam. Nah, kandungan dalam garam itu bisa juga memicu tekanan darah Bapak Ibu atau tekanan darah kita sebagai manusia makin tinggi. Jadi, diet yang tepat atau makanan yang tepat untuk penderita hipertensi dan juga untuk mencegah hipertensi itu mengurangi makanan garam. Misalnya kalau Ibu masak atau rebus makanan buat Bapak, dikurang-kurangi garamnya Bu, biar hipertensinya nggak berkelanjutan atau mencegah perburukan dari hipertensi. Selanjutnya, mengurangi konsumsi alkohol dan kafein. Alkohol misalnya minuman keras, kafein kayak kopi, terus rokok-rokok. Bapak merokok nggak Bapak? Enggak Bu, saya nggak ngerokok. Nah itu udah bagus banget Pak, gaya hidup yang kayak gitu. Maksudnya Bapak sebaik-baik mungkin Ibu juga menghindari rokok. Jangan pernah bersentuhan dengan rokok ya Pak ya. Selanjutnya, meningkatkan konsumsi buah dan sayur. Tentu saja Bapak Ibu mungkin udah tahu kalau buah dan sayur itu memberi banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Selanjutnya, yang rokok tadi, menghindari rokok, menghindari segala jenis rokok apapun yang murah, yang mahal Bapak Ibu dihindari karena itu benar-benar merusak kesehatan. Selanjutnya, untuk perawatan hipertensi. Nah, ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu karena sekarang kan lagi maksudnya udah menderita hipertensi. Perawatannya yang pertama itu kontrol yang teratur, kepelayanan kesehatan yang tersedia. Selanjutnya, diet rendah garam seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian menciptakan keadaan rileks. Maksudnya itu Bapak Ibu jangan sering-sering stres karena stres juga memicu hipertensi dan juga bukan cuma hipertensi doang, segala penyakit yang lainnya juga bisa terpicu karena stres. Selanjutnya, olahraga dan juga minum obat secara teratur. Jadi poin penting di perawatan hipertensi ini sih yaitu minum obat secara teratur, kemudian kontrol ke pelayanan kesehatan terdekat secara rutin. Jadi itu poin utama dalam perawatan ini. Dan selanjutnya yang seperti yang saya jelaskan tadi, pencegahan juga harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu ya. Kemudian bahaya hipertensi. Nah, ini terjadi jika hipertensi ini tidak ditangani dan terus-menerus. Maksudnya ini tidak ada penanganan sama sekali, tidak kontrol rutin, tidak minum obat. Nah, kemungkinan apa yang akan terjadi? Yaitu bisa menyebabkan gangguan penglihatan. Selanjutnya, stroke atau kelumpuhan itu paling ini karena itu bisa hipertensi menyumbat pembuluh darah, menyebabkan pembuluh darah bocor. Jadi suplai darah ke otak, ke jantung, ke bagian tubuh manapun itu bakalan terhambat. Jadi bisa menyebabkan stroke ataupun kelumpuhan. Selanjutnya, serangan jantung dan gagal ginjal. Nah, hipertensi ini kalau dibiarkan secara terus-menerus Bapak Ibu tidak ada penanganan, bakalan fatal banget kepada penderitanya. Oleh karena itu, pentingnya kepatuhan minum obat, pentingnya Bapak Ibu itu mengonsumsi obat rutin, pentingnya kontrol ke rumah sakit biar bahaya yang saya sebutkan tadi tidak terjadi. Tapi amit-amit ya Bapak Ibu ya tidak terjadi, makanya diharapkan kepada Bapak dan Ibu untuk selalu rajin minum obat tepat waktunya, kemudian kontrol juga ke rumah sakit ya. Nah, kalau Bapak minum obat rutin nggak Pak? Saya minum obat. Rajin minum obat ya Bu ya? Ibu juga ya? Iya. Amlodipin 1 kali sehari. Sekali sehari. Iya. Minumnya kapan Pak? Pagi, siang, malam? Pagi. Pagi ya biasanya Iya. ya? Jam berapa? Jam... Setelah makan pagi, Bu. Oh, setelah makan pagi? Iya. Oh, Ibu selalu ngingatin saya. Ih, ya ampun Bapak bagus kalau kayak gitu. Bagusnya kalau misalnya setelah makan pagi, sarapan, misalnya jam 8 pagi minum obatnya. Terus nanti jam 8 malam lagi minum, maksudnya jam 8 pagi besok lagi, baru minum lagi obatnya. Jadi rutin dan teratur, rajin aja minum obatnya. Karena itu sangat penting Bu untuk penderita hipertensi. Bu, pemaparan materi tentang hipertensi pada hari ini. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Ibu sebagai moderator. Baiklah Bapak Ibu semua, kita telah selesai mendengarkan materi. Namun sekarang kita akan ulangi lagi tagline kita lagi ya. Masih ingat Paling nggak? seru nih. Masih ingat gak ini Bapak Ibu? Masih, Bu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tangani hipertensi dengan hidup sehat. Ya ampun Bapak. Oke Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan.
Ada yang mau bertanya dari Bapak atau Ibu mungkin? Saya Bu mau bertanya. Boleh. Saya kan dapat obat ya dari dokter. Obatnya amlodipin. Kira-kira ada nggak efek samping obat itu untuk saya? Oke. Ibu ada tadi itu yang garam. Itu garam sekali makan itu sebanyaknya gimana ya Ibu? Oh, oke. Oke, Bu. Oke, Bapak Ibu, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi, saya akan menjawab dulu dari pertanyaan Bapak yang mengenai efek samping obat ya. Tadi kalau saya tidak salah dengar, Bapak konsumsi obat amlodipin ya? Iya, betul. Konsumsinya teratur kan, Pak? Teratur. Jadi, efek samping obat amlodipin juga bisa buat Bapak pusing, atau mual, muntah gitu, atau biasanya juga sampai terasa lemas yang nggak kayak biasa. Kalau Bapak lemas, cuma lemas doang. Tapi kalau efek samping obat ini, bisa lemasnya tuh sampai Bapak nggak bisa berbuat apa-apa gitu, Pak. Nah, kalau untuk yang Ibu sendiri konsumsi garam ya, Iya tuh. yang paling baik sih kalau untuk mengonsumsi garam dalam satu harinya itu 1 sendok teh ya Bu, itu paling efektif agar hipertensi ini tidak terus berlanjut lagi untuk keluarga Bapak Ibu. Begitu ya Pak Bu, apa bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Terus Bu, Bapak saya juga mau menambahkan tentang amlodipin. Terus kalau misalnya Bapak merasakan efek samping yang telah dijelaskan oleh teman saya, misalnya udah lemas, udah pusing banget, Bapak sebaiknya berhenti dulu minum obat itu dan langsung kontrol aja ke dokter, kembali ke dokter, tanyain ke dokternya ini amlodipin yang disaranin dokter pada saya. Jadi saya harus bagaimana? Soalnya udah merasakan efek samping yang berlebihan seperti itu, Pak ya. Iya. Oke, Bapak dan Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi? Tidak Ibu. Tidak ada ya. Baiklah, sekarang kita akan evaluasi dari hasil kita mendengarkan materi yang tadi ya, Bu. Jadi yang pertama, apakah Ibu dan Bapak mengetahui apa pengertian dari hipertensi yang telah dijelaskan tadi? Baik Ibu, yang saya ngerti itu kalau hipertensi itu kondisi atau keadaan tekanan darah seseorang itu lebih dari batas normal Bu. Oh iya. Kalau sistolnya itu lebih dari 140 dan diastolnya itu lebih dari 90. Oke, benar sekali ya Bu. Selanjutnya saya akan bertanya tentang faktor-faktor apa sih yang menyebabkan hipertensi. Mungkin Bapak boleh menjawab. Boleh Bu, kalau penyebabnya itu kayak pola hidupnya itu tidak sehat. Terus dia tuh kalau punya kolesterol, Ya. terus obesitas, Ya, benar. stres, mengkonsumsi rokok, Benar. terus kafein, alkohol, banyak lah Bu, hidupnya Wah, nggak sehat. benar. Oke Pak, sangat baik. Selanjutnya saya akan bertanya tentang tanda dan gejala. Apa sih tanda dan gejala dari hipertensi yang tadi telah dijelaskan? Atau Ibu lagi atau Bapak lagi, siapa yang mau menjawab? Saya aja Bu yang jawab. Boleh Pak. Tanda dan gejala dari hipertensi itu biasanya itu pusing, Oke. mual muntah, Oke. penglihatannya kabur, Ya. terus udah Bu. Oke. Oke, baik sekali ya Bapak. Dan satu lagi nih, apa sih dari yang kita jelaskan tadi tentang pencegahan dan perawatan dari hipertensi? Lagi Bu, saya coba jawab ya Ibu. Sangat boleh Ibu. Kalau menurut kami itu pencegahan itu yang seperti yang dijelaskan tadi itu salah satu olahraga. Olahraga. Iya, seperti jalan-jalan itu kan Iya, jalan benar. kaki gitu. Terus ada itu menghindari atau mengurangi pengonsumsian garam ya. Iya, benar sekali Ibu. Terus yang tadi itu yang alkohol mengatasi ya pencegahan. Alkohol. Iya, Hmm. dikurangi minum, dibatasi atau diatasi minum Iya. alkohol. Ya. Ya, itu aja Bu yang saya tahu. Tentang perawatan hipertensi, mungkin Bapak boleh. Kalau perawatan hipertensi berarti dia harus kontrol ke dokter secara rutin. Kalau ada obat dari dokter, dia harus minum obat secara rutin. Seperti yang Ibu bilang tadi, harus mengurangi konsumsi garam yang berlebih. Kalau Ya. bisa 1 sendok teh per hari. Iya, betul. Terus setelah itu olahraga. Olahraga kan penting untuk menggerakkan otot kata Ibu tadi. Jadi itu perawatan yang tadi Ibu jelaskan.
Oke. Sangat baik jawabannya. Terima kasih ya sebelumnya sudah mendengarkan pemaparan dari teman-teman saya tadi pemateri. Baiklah Bapak Ibu, sekian saja evaluasi dari saya dan teman-teman. Untuk mengakhiri pendidikan kesehatan kita pada hari ini, kesimpulan yang boleh saya ambil adalah tangani hipertensi dengan gaya hidup sehat dan patuh minum obat. Jadi untuk Bapak dan Ibu diharapkan untuk terus patuh minum obat agar mencegah terjadinya hipertensi. Terima kasih, sekian dari kami dan teman-teman.